Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'da. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa la tamil lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu daripada mata kuliah Akhlak Aswaja, yakni Dr. Ahmad Idopi. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kabulkan segala hajat dan maksud serta tujuannya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk menyampaikan atau memaparkan materi Al-Aswaja yang berjudul Akhlak kepada tetangga non-muslim dan akhlak terhadap alam dan binatang. A. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Ia adalah bentuk jamak dari khuluq. Secara etimologi, khuluq berarti at-ta'abba'u atau karakter, atau as-sajiyah atau perangai. Kata akhlak merupakan isim jamid atau isim ghair mustaq, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata, melainkan kata tersebut memang sudah demikian adanya. Para ahli ilmu akhlak mengatakan mengenai pengertian akhlak bahwasanya sekalipun kalimatnya berbeda, namun tetap terpaku pada satu titik poin, yaitu tingkah laku. Akhlak menurut arti bahasa sama dengan adab, sopan santun, budi pekerti, atau etika. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak. Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Dalam pengertian ini, khuluq berarti perbuatan yang dengan gampang dan mudah muncul dalam diri seseorang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sebagian dari mendefinisi akhlak dengan sekumpulan nilai-nilai dan sifat yang menetap di dalam jiwa, yang dengan petunjuk dan standarnya sebuah perbuatan dinilai baik atau buruk oleh seseorang, yang untuk kemudian dia melakukan perbuatan tersebut atau mengurungkannya. Kemudian dalam perspektif Ibnu Miskawi, akhlak merupakan suatu hal atau situasi kejiwaan yang mendorong seseorang melakukan suatu perbuatan dengan senang tanpa berpikir dengan perencanaan. Pendapat lain mengatakan bahwa akhlak secara istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk, benar dan salah, mengatur pergaulan manusia, dan menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaan. Akhlak pada dasarnya melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku atau perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu buruk, maka disebut akhlak yang buruk atau akhlak majmumah. Sebaliknya, apabila perilaku tersebut baik, disebut akhlak mahmudah. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap tetangga. Sudah anggota keluarga, maka orang yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Istilah tetangga bentuk tunggalnya yakni aljar. Kata ini berasal dari jawara. Kata jawara yang juga berarti tetangga adalah orang yang memiliki fungsi sosial dan mengerti akhlak, hak dan kewajibannya kepada orang lain. Tetangga adalah orang yang tinggalnya berdekatan dengan tempat tinggal seseorang, sejak dari rumah pertama hingga rumah ke-40. Atau penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita, yang selalu mengetahui keadaan kita terlebih dahulu dibandingkan saudara dan famili-famili
yang berjauhan. Tetangga juga adalah orang yang pertama yang akan membantu kita dikala kita sedang membutuhkan pertolongan. Apabila kita sedang mengalami musibah, contohnya musibah kematian, maka tetanggalah yang akan membantu kita untuk menjalankan fardu kifayahnya. Oleh sebab itu, hormatilah tetangga sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wasahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malaikat imanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ya, insyaallah artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Dalam surah An-Nisa, tetangga diklarifikasikan menjadi dua, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat adalah tetangga yang memiliki ikatan agama, sedangkan tetangga yang jauh adalah tetangga yang bukan mempunyai ikatan agama tetapi menjadi tetangga kita dalam sebuah komplek atau kampung. Rasulullah SAW juga bersabda, "Iza tabahta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka akhrajahu Muslim." Insyaallah artinya, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu perhatikan tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian adapun beberapa contoh daripada akhlak kita terhadap tetangga, yakni menghindari tingkah laku kita yang menyebabkan terganggunya tetangga baik secara moral maupun material. Kemudian bersikap murah hati kepada tetangga, saling memberi dan menghormati, serta menjalin hubungan baik dan menghindari gosip dan fitnah. Kemudian yang ketiga, menghindari berperilaku buruk terhadap tetangga, tidak menyakiti hati tetangga baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kemudian membantu tetangga baik dalam kebahagiaan maupun dalam keadaan sulit, artinya berhubungan baik bukan hanya dengan tetangga sebelah rumah namun juga dengan semua. Kemudian yang ketiga adalah akhlak terhadap non-muslim. Dalam Islam banyak sekali ajaran dan anjuran untuk menjaga hubungan baik dengan umat agama yang lain. Ajaran Islam, khususnya yang bersumber dari Al-Quran, sangat menjunjung tinggi etika kebebasan beragama, etika menghormati agama lain, dan etika persaudaraan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah mengajarkan umat Islam untuk menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama. Ayat tersebut merupakan larangan pemaksaan terhadap orang lain agar memeluk agama Islam. Ayat tersebut insyaallah berbunyi, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman pada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tentang batasan-batasan interaksi antara muslim dengan non-muslim, di antaranya yang pertama, menurut pendapat M. Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau berpendapat bahwa hubungan antara muslim dengan non-muslim dalam kaitannya interaksi sosial itu tidak apa-apa selama tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam.
Kemudian yang kedua, menurut Hamka dalam tafsirnya Al-Ajhar, beliau berkata dalam kaitannya hubungan muslim dan non-muslim, bahwa Allah tidak melarang kamu, hai pemeluk agama Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW, akan berbaik, berbuat baik, bergaul cara baik, berlaku adil dan jujur dengan golongan lain, baik mereka Yahudi maupun Nasrani ataupun musyrik, selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dengan begini hendaklah disisihkan di antara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Imam Ar-Razi berpandangan bahwa Tuhan telah menggarisbawahi sebuah landasan, bahwa keimanan tidak dibangun atas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu. Di samping dunia merupakan tempat ujian dan cobaan, yang mana memberikan kebebasan kepada orang lain sekalipun untuk menentukan pilihan. Pentingnya ajaran tidak ada jikalau Tuhanmu berkehendak, niscaya seluruh penduduk bumi akan beriman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan daripada materi selanjutnya, yaitu akhlak terhadap alam dan binatang lingkungan. Adalah suatu ekosistem yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan alam sekitar yang saling berkaitan satu sama lainnya. Manusia sebagai khalifah dituntut untuk mampu menjaga, melindungi, dan melestarikan alam. Karena khalifah sendiri memiliki arti wali Allah, yang berarti manusia memiliki tanggung jawab terhadap bumi untuk mengelola dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Oleh sebab itu, manusia mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan bumi dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Adapun akhlak terhadap alam dan binatang antara lain, memelihara binatang dengan baik dengan cara memberi makan dan minum yang cukup, memberikan tempat yang layak, dan sikap, dan jika sakit harus diupayakan untuk menyembuhkan, misalnya dengan diobati. 2. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk menjaga pelestarian alam. 3. Jangan menyiksa hewan, apapun jenis hewannya. Dan untuk hewan-hewan tertentu Nabi membolehkan kita untuk membunuhnya karena membahayakan keselamatan kita, misalnya binatang buas yang mengancam keselamatan kita seperti singa, serigala, dan lain-lainnya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.